Untuk memahami konsep belajar secara utuh, perlu digali lebih dulu bagaimana para pakar psikologi dan pakar pendidikan mengartikan konsep belajar. Pandangan kedua kelompok pakar tersebut sangat penting karena perilaku belajar merupakan ontologi atau bidang telaah dari kedua bidang keilmuan itu. Pakar psikologi melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis individu dalam interaksinya dengan lingkungan secara alami. Sedangkan pakar pendidikan melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis pedagogis yang ditandai dengan adanya interaksi individu dengan lingkungan belajar yang sengaja diciptakan. Pengertian belajar yang cukup komprehensif diberikan oleh Bell Gretler tahun 1986 yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, kemampuan, dan sikap. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui proses rangkaian belajar sepanjang hayat. Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam pendidikan informal, keturutsertaannya dalam pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Kemampuan belajar inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Belajar sebagai proses manusiawi memiliki kedudukan dan peran penting, baik dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern. Pentingnya proses belajar dapat dipahami dari traditional atau local wisdom, filsafat, temuan penelitian, dan teori tentang belajar. Traditional atau local wisdom adalah ungkapan verbal dalam bentuk frasa, peribahasa, adagium, maksim, kata mutiara, petatah petitih, atau puisi yang mengandung makna eksplisit atau implisit tentang pentingnya belajar dalam kehidupan manusia. Sebagai contohnya, ada dalam agama Islam itu ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau yang artinya adalah bacalah alam semesta ini dengan nama Tuhanmu. Kemudian ada juga ungkapan belajarlah sampai ke negeri Cina, dimaksudkan tentang belajarlah tentang apa saja, dari siapa saja, dan di mana saja. Kemudian ada lagi ungkapan bend the willow when it is young, atau artinya didiklah anak selagi masih muda. Lalu ada berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, yang artinya adalah belajar lebih dahulu, nanti akan dapat menikmati hasilnya. Dalam pandangan yang lebih komprehensif, konsep belajar dapat digali dari berbagai sumber seperti filsafat, penelitian empiris, dan teori. Para ahli filsafat telah mengembangkan konsep belajar secara sistematis atas dasar pertimbangan nalar dan logis tentang realita kebenaran. Karena itu, filsafat merupakan pandangan yang koheren dalam melihat hubungan manusia dengan alam semesta. Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan pendalaman pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan. Secara konseptual, yang dikemukakan oleh Fontana tahun 1991, mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya, Gagne tahun 1985 juga menyatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri belajar. Dari semua pengertian tentang belajar, sangat jelas pada kita bahwa belajar tidak hanya berkenaan dengan jumlah pengetahuan, tetapi juga meliputi seluruh kemampuan individu. Kedua pengertian terakhir tersebut memusatkan perhatiannya pada 3 hal. Yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai atau afektif, serta keterampilan atau psikomotor. Yang kedua, perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik,
Misalnya, seorang anak akan mengetahui bahwa api itu panas setelah ia menyentuh api tersebut. Di samping melalui interaksi fisik, perubahan kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui interaksi psikis juga. Contohnya, seorang anak akan berhati-hati menyeberang setelah ia melihat ada orang yang tertabrak kendaraan. Perubahan kemampuan tersebut terbentuk karena adanya interaksi individu dengan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, perubahan tersebut relatif menetap. Perubahan perilaku akibat obat-obatan, minuman keras, dan yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku hasil belajar. Contohnya, seorang atlet yang dapat melakukan lompat galah melebihi rekor orang lain, yang itu terjadi karena minum obat, tidak dapat dikategorikan sebagai hasil belajar. Perubahan tersebut tidak bersifat menetap. Perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis belajar. Berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, Gagne mengemukakan 8 jenis belajar. Yang pertama, ada belajar isyarat atau signal learning. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Misalnya, seorang anak akan berhenti berbicara ketika mendapat isyarat telunjuk menyilang di mulut dari gurunya. Atau berhenti mengendarai sepeda motor di perempatan jalan pada saat tanda lampu merah menyala. Yang kedua adalah belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena ada rangsangan dari luar. Misalnya, menendang bola ketika ada bola di depan kaki, berbaris rapi karena ada komando, berlari karena mendengar suara anjing menggonggong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah belajar rangkaian atau chaining learning. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan seperti konsep merah putih, panas dingin, ibu bapak, kaya miskin, dan sebagainya. Yang keempat adalah belajar asosiasi verbal atau verbal association learning. Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Misalnya, perahu itu seperti badan itik, atau kereta api seperti luang atau kaki seribu, atau wajahnya seperti bulan kesiangan. Yang kelima adalah belajar membedakan atau discrimination learning. Belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal yang jumlahnya banyak. Misalnya, membedakan jenis tumbuhan atas dasar daunnya, suku bangsa menurut tempat tinggalnya, dan negara menurut tingkat kemajuannya. Yang keenam adalah belajar konsep atau conceptual learning. Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Misalnya, binatang, tumbuhan, dan manusia termasuk makhluk hidup. Negara-negara yang maju termasuk developed countries. Aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara termasuk hukum internasional. Selanjutnya, yang ketujuh, belajar hukum atau aturan atau rule learning. Belajar aturan terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. Misalnya, ditemukan bahwa benda memuai bila dipanaskan. Lalu ada iklim suatu tempat dipengaruhi oleh tempat kedudukan geografis. Kemudian harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dan contoh lain sebagainya. Yang kedelapan, yang terakhir, belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Misalnya, mengapa harga BBM naik? Mengapa minat masuk perguruan tinggi menurun?
Proses pemecahan masalah selalu bersegi jamak dan satu sama lain saling berkaitan. Urutan jenis-jenis belajar tersebut merupakan tahapan belajar yang bersifat hierarkis. Jenis belajar yang pertama merupakan prasyarat bagi berlangsungnya jenis belajar berikutnya. Seorang individu tidak akan mampu melakukan belajar pemecahan masalah apabila individu tersebut belum menguasai belajar aturan, konsep, membedakan, dan seterusnya.